Di era globalisasi saat ini, semua hal menjadi lebih mudah, baik didapatkan atau dirasakan dampaknya oleh manusia. Manusia pada hakikatnya menginginkan semua hal secara instan dengan pengeluaran se-efisien mungkin, tidak terkecuali pada makanan. Kita dapat melihat contohnya dari makanan instan. Harganya yang terjangkau dan cepat untuk disajikan membuat mie instan menjadi opsi yang pertama kali muncul di benak. Seperti yang kita ketahui, bahwa hampir semua manusia mengenal mie instan dan sebagian besar dari mereka menjadikan mie instan sebagai makanan favoritnya. Kebanyakan orang yang mengenal dan menyukai mie instan karena rasanya enak, cepat, dan murah, dan terkadang membuat mie instan menjadi makanan pokoknya. Walaupun harga mie instan murah, namun Indofood dengan produk Indominya mempunyai cita rasa yang tinggi serta rasa yang dimiliki mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat global. Produksi yang dilakukan Indofood sudah terstandarisasi di seluruh pabriknya, dalam hal kemasan maupun produknya, agar tetap terjaga kualitas dan rasa. Melihat hal tersebut, maka timbul pertanyaan, bagaimana strategi ekspansi bisnis yang dijalankan oleh PT Indofood dalam memasuki pasar internasional. Lebih dari 20 tahun, Indofood memperkenalkan Indomie yang merupakan produk mie instan ke pasar internasional. Kini, Indomie bukan hanya dikenal di negara tetangga dekat seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga Taiwan. Namun, Indomie sudah terbang ke lebih dari 80 negara, baik di Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika. Di Sudan dan Lebanon, Indomie hampir ada di setiap toko retail dan supermarket. Indomie melakukan ekspansi ke luar negeri bermula dari permintaan yang datang dari warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri. Namun nyatanya, salah satu produk Indofood, yaitu mie instannya, mampu menarik perhatian masyarakat wilayah tersebut. Indofood secara konsisten melakukan ekspor mie instan sejak tahun 1992. Dengan melihat potensi pasar luar negeri yang tertarik dengan Indomie, membuat Indofood secara khusus membentuk Direktorat Ekspor dengan tugas mengembangkan ekspor Indomie ke berbagai negara. Tim ini aktif mempelajari semua izin impor di setiap negara. Setelah secara konsisten melakukan ekspor, Indofood melangkah lebih jauh dengan melakukan FDI dengan membangun pabrik di Nigeria. FDI merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh perusahaan dalam memperluas jangkauan bisnisnya. FDI dilakukan oleh MNC dengan cara langsung dengan mendatangi wilayah tujuan dan membangun pabrik atau anak perusahaan dengan tujuan memperluas produk yang diproduksi. Ada beberapa pertimbangan yang dipengaruhi sebuah MNC dalam menentukan negara tujuan FDI, seperti peluang perdagangan, biaya produksi yang rendah, sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil dan terjangkau, hingga besarnya pasar yang dimiliki negara tersebut. Selain itu, terdapat beberapa alasan spesifik MNC memilih suatu wilayah, yaitu pencarian pasar, pencarian sumber daya, dan pencarian efisiensi, di mana MNC berusaha memperluas pengaruhnya semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Alasan utama MNC melakukan FDI adalah untuk memperluas bisnisnya, tetapi dasar MNC melakukan FDI adalah untuk memperoleh return serta competitive advantage. Langkah awal perusahaan melakukan FDI adalah dengan membeli saham perusahaan yang berasal dari negara tersebut. Dengan metode ini, FDI yang dilakukan oleh MNC memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kegiatan operasional selanjutnya. Dalam contoh ekspansi Indofood, secara aktif mulai melakukan ekspor produknya ke beberapa negara. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 80 negara menjadi wilayah tujuan ekspor PT Indofood. Dalam merespon minat pasar ini, PT Indofood juga membentuk divisi khusus yang berfokus pada kegiatan ekspor produknya serta membangun beberapa kantor di luar negeri untuk mempermudah proses masuk saat distribusi produknya. Melalui divisi ini, perusahaan mempelajari berbagai hal terkait kebutuhan pasar di masing-masing negara. Dengan bantuan warga negara Indonesia yang sudah lebih dahulu mengenal produk mie instan ini, secara tidak langsung terjadi pemasaran di wilayah tersebut. Selain itu, PT Indofood menjalankan strategi availability dengan mempermudah konsumen menemukan produk mereka.
kemudian affordability dengan memberikan harga yang terjangkau dan menarik minat konsumen, serta yang terakhir adalah acceptability dengan menyesuaikan cita rasa di mana produk tersebut dipasarkan. Setelah mempelajari kondisi pasar di masing-masing negara, PT Indofood bergerak dengan cepat untuk menjalin berbagai kerjasama, seperti contohnya melakukan joint venture dan melakukan FDI untuk semakin memperluas jangkauan produk. Dalam ekspansi bisnis PT Indofood ke Nigeria, melihat bahwa negara tersebut mempunyai upah tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan negara di kawasan tersebut. Selain itu, PT Indofood melihat dari sisi peluang pasar di Nigeria, yang mana pasar Nigeria belum terlalu banyak pesaing. Melihat dari keberhasilan ini, tentunya tidak lepas dari strategi yang tepat yang diterapkan oleh PT Indofood. Poin utama dalam hal ini adalah melihat peluang pasar dan juga mempelajari kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar. Karena dalam penerapannya, perusahaan akan menjual produk kepada masyarakat sekitar. Untuk menarik perhatian mereka, produk tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, PT Indofood dalam produksinya juga mementingkan security dalam berbagai aspek yang mengutamakan kualitas produk untuk tidak mengecewakan pelanggan.